Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan di hari yang ke-162 tanggal 11 Juni 2025 adalah diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 5. Doa mohon ampun. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Apa pedoman kita dalam bulan Juni? Itu dikatakan bahwa transformasi spiritual dan hidup lama menjadi hidup baru bersama dengan Yesus Kristus, dan berusaha menjadi saluran berkat yang disampaikan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa latar belakang pemazmur Daud menyampaikan ayat tersebut, bahwa dia sadar akan pelanggaranku, katanya. Dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Inilah pernyataan daripada Daud. Mari kita lihat mengapa Daud mengatakan seperti itu. Mari kita lihat latar belakang daripada Daud. Ya. Nah, kita lihat latar belakangnya. Ayat ini menyatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dan dalam kesalahan dan dalam dosa ibuku mengandung. Wah. Jadi Daud melihat bahwa dia diperanakkan dalam kesalahan dan ibunya mengandung dalam dosa. Apa sebenarnya maksudnya dari ayat ini? Ya. Nah. Ayat ini menggambarkan kondisi manusia yang lahir dalam keterputusan dengan Tuhan akibat dosa asal. Jadi dulunya manusia itu sangat terhubung dengan Tuhan waktu di Taman Eden. Tapi begitu Adam berbuat dosa, putus hubungan dalam hal spiritual diri Adam dengan Tuhan. Sehingga begitu putus hubungan, Adam menghindar, bersembunyi di Taman Eden. Artinya dia sangat malu untuk berhubungan dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan kesalahan, ya. Dalam kesalahan aku diperanakkan. Bahkan dikatakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Artinya dengan kesalahan Adam, ibunya juga mengandung dalam dosa, dan dia sendiri sudah mengadakan keterputusan dengan Tuhan akibat dosa turun-temurun itu. Ini maksud daripada pemazmur. Jadi dosa turun-temurun itu tetap ditanggung oleh manusia dari generasi ke generasi sampai akhir zaman. Nah, jadi dengan ayat ini, ya, bahwa
akibat dosa asal, ya, menggambarkan kebutuhan untuk pengampunan, ya, pemulihan dari Tuhan. Jadi itulah sebabnya dikatakan dalam pedoman kita dalam bulan Juni, transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru. Hidup lama itu kita lahirkan dalam dosa, karena ibu yang mengandung kita pun sudah berdosa, dan ayah kita pun sebagai parsinuan sudah berdosa. Nah, sehingga itu turun kepada anaknya berdosa. Nah, disinilah dikatakan perlunya, ya, dosa awal itu untuk pengampunan dari Tuhan. Maka itulah kedatangan Yesus Kristus untuk berdamai dengan Tuhan. Jadi kalau sudah berdamai dengan Tuhan, berarti adanya pengampunan dan pemulihan. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh John Calvin dan Matthew Henry, ya, mereka mengatakan, ya, John Calvin dengan Matthew Henry, bahwa, ya, pentingnya pengakuan dosa sebagai langkah pertama menuju pertobatan. Jadi John Calvin dan Matthew Henry mengatakan pentingnya pengakuan dosa sebagai langkah awal untuk bertobat. Itulah dikatakan transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, ya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah latar belakang daripada ayat ini, bahwa kita sudah sejak lahir berdosa, maka perlu ada pengakuan dosa sebagai langkah pertama dalam pertobatan. Kemudian pemazmur mengatakan bahwa bukan hanya tindakan dosanya. Jadi bukan hanya tindakan dosanya yang dilakukan pada saat dia lahir. Bukan. Tetapi kondisi hati dalam keberadaan dirinya sejak lahir telah memperlihatkan, ya, keterpisahan dari Tuhan. Jadi sejak lahir kita sudah ada keterpisahan dari Tuhan, di mana Adam dikeluarkan dari Taman Eden. Kita tidak layak hidup selamanya dengan adanya dosa yang diambil oleh Adam. Dan itu turun sampai ke bawah. Maka, ya, transformasi spiritual dari hidup lama dalam dosa menjadi hidup baru, ciptaan baru bersama dengan Yesus Kristus. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Jadi dikatakan bahwa segala manusia, semua manusia memerlukan anugerah dan pengampunan Tuhan untuk bisa dipulihkan dan hidup dalam ketaatan, sehingga hidup kekal menjadi jaminan bagi dia. Itulah latar belakang. Sekarang apa tujuannya dalam implementasi? Tujuan apa? Tujuan utamanya apa? Dalam ayat 5, ya, Mazmur pasal 51 ayat 5, apa sih tujuan utama disampaikan oleh pemazmur Daud? Mari kita lihat, ya. Tujuan utama adalah untuk mengakui, ya, kondisi manusia
yang berdosa sejak lahir dan mengatakan perlunya pengampunan dari Tuhan. Jadi ini identik dengan pedoman kita pada bulan Juni 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ya. Bahwa transformasi spiritual dari hidup lama dalam dosa, ya, menjadi hidup baru bersama Kristus untuk menuju kepada pengampunan. Sehingga dengan pengampunan dari Allah, kita menerima berkat sebagai anugerah dari Tuhan Allah. Dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang. Jadi tujuan utama dalam pengampunan dan transformasi hidup baru, supaya kita bisa berguna bagi orang lain, menjadi saluran berkat. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Nah, pesan moralnya adalah pengakuan mendalam tentang keadaan berdosa manusia yang lahir dalam dosa. Jadi pesan moralnya, kita harus sadar bahwa sejak kita lahir, bahkan dalam kandungan ibu kita, kita sudah berdosa. Maka disinilah pentingnya adanya pengampunan, supaya kita bisa berbaik kembali dengan Tuhan. Dalam konteks iman Kristen, ya. Nah, ayat ini mengajak setiap orang untuk menyadari posisi mereka sebagai makhluk yang membutuhkan pengampunan dan pertolongan Tuhan. Jadi kita memposisikan diri sebagai makhluk memerlukan pengampunan dan kebutuhan akan Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, ya, melalui setiap orang Adam, ya, melalui setiap satu orang Adam, semua orang, ya, dipastikan dan sudah berdosa. Jadi dengan demikian, disinilah sesuai apa yang disampaikan tadi oleh John Calvin, ya, bahwa pengakuan dosa adalah sangat penting dan langkah pertama untuk pertobatan kita. Nah, jadi sebagai Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, karena itu sama seperti satu orang, ya, telah masuk ke dalam dosa, yaitu Adam, dan oleh karena dosa itu maut, demikian juga maut telah menjalar kepada semua orang. Karena, ya, semua orang telah berdosa dari satu orang, yaitu Adam. Nah, jadi dalam hal ini sangat-sangat dibutuhkan implementasi dalam diri kita. Apa? Implementasi kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita lihat
implementasi daripada Mazmur pasal 51 ayat 5 ini adalah pentingnya pengakuan akan dosa dan keterbatasan manusia, ya, dinyatakan dalam ayat ini sebagai langkah pertama menuju pertobatan. Jadi pentingnya pengakuan akan dosa, dan kita melihat keterbatasan manusia, ya, yang dinyatakan dalam ayat ini sebagai langkah pertama menuju pertobatan. Kalau kita lihat, ya, dalam Yohanes 1, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, ya, dalam Injil 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan, ya, menyucikan kita dan segala kejahatan kita. Jadi pesannya adalah kejahatan, segala kejahatan kita akan disucikan kalau kita sudah mengakui dosa kita. Jadi seperti dikatakan oleh John Calvin, ya, dan Matthew Henry, dikatakan bahwa mengakui dosa itu adalah langkah pertama sebagai pertobatan. Nah, implementasinya adalah dalam diri kita, seperti ajaran daripada Martin Luther, ya, pokok-pokok pengajaran agama Kristen. Pertama apa? Ya, sola gratia, bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi anugerah itu tidak akan sampai sepanjang kita tetap tidak menjadi manusia baru, kalau kita tetap manusia lama. Artinya tidak ada pengakuan dosa dan pertobatan, karena kita sudah berdosa sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah sola fide. Kita dibenarkan hanya karena iman kita. Jadi kalau iman kita tidak mengadakan perubahan spiritual dari yang lama ke yang baru, ya, bagaimana mungkin kita bisa dibenarkan? Jadi kita dibenarkan karena iman percaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai sumber kehidupan. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan percaya kepada Roh Kudus sebagai pembimbing dan merawat kita dan memberikan terbaik bagi kita arahan semasa kita hidup di dunia. Dengan arahan Roh Kudus, maka kita bisa berdamai dengan Yesus, berdamai dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Sehingga dengan sola fide, kata Martin Luther, kita diselamatkan hanya karena iman. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kemudian pengajaran agama yang ketiga dikatakan adalah sola scriptura. Hanya Alkitab yang menjadi pedoman kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itulah semua untuk mengajarkan kita supaya bisa diampuni oleh Allah. Sesuai dengan doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada syarat kalau kita mau diampuni oleh Allah, ya, karena kita sudah menyatakan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Allah tidak akan mengampuni kita. Karena kita sendiri yang mengatakan dalam doa Bapa kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada istilah tabur
tuai. Apa yang kita perbuat, itulah yang kita tuai. Itulah implementasi daripada perikop ini. Jadi dengan catatan penting bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan dosa, maka itulah Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kedua kalinya, kamu tidak bisa menjadi pewaris kerajaan surga. Kok dilahirkan kedua kali? Bagaimana? Sudah dewasa, mana mungkin kembali ke rahim ibunya? Yesus mengatakan, dilahirkan bukan secara fisik, tapi dilahirkan secara spiritual. Itulah transformasi spiritual kita dari hidup lama menjadi hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, berorientasi dengan sesama dan berhubungan secara vertikal dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, juru selamat, pembimbing dan perawat kita. Amin. Tuhan memberkati.